majelis ilmu, kita masih diberi kesempatan ataupun masih diberikan semangat untuk belajar, ini salah satu anugerah. Ya, salah satu anugerah, salah satu bentuk bisa dikatakan rezeki lah. Ya, anugerah, rezeki, hidayah yang tidak didapati ataupun yang tidak dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Ya, setiap orang itu mendapati. Ya, setiap orang itu menemukan, tetapi dia tidak ingin melakukan, tidak ingin mendapatkan. Gitu. Jadi berarti apa? Berarti ternyata sesuatu hal itu pasti datang ke dalam hidup kita. Ya, dan Allah itu maha adil. Ya, seperti misalnya gini, ada orang yang mungkin di zaman sekarang dia melakukan pekerjaan yang di dalam syariat itu dilarang. Ya, dia melakukan suatu pekerjaan yang ketika dia mengerjakannya itu mendapatkan dosa besar. Tetapi ketika kita menanyakan kepada orang tersebut, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Oh, saya melakukan hal seperti ini, ya saya mencari nafkah. Gitu. Padahal, ya setiap orang itu diberi kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang halal. Gitu. Akan ada di zaman sekarang, ya ada apalagi seorang pemuda ya, banyak yang mereka itu malas untuk kerja halal. Maksud kerja halal di sini apa? Kerja yang dia itu mungkin kerjanya berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam. Ya, tetapi banyak yang lebih memilih untuk mencari uang, mencari harta dengan cara yang mudah. Dengan cara apa? Wah, saya malas jualan teh siang-siang, saya malas kerja di tempat di perusahaan ini, saya malas. Saya lebih baik jadi manusia silver, terus tinggal nadain tangan. Nah, ini banyak orang-orang yang ternyata lebih memilih jalan singkat. Padahal di dalam kehidupan kita yang harus diperhatikan itu adalah keberkahan. Maksudnya apa? Gak apa-apa. Harta yang kita dapati, harta yang kita miliki itu sedikit itu gak apa-apa. Yang penting apa? Berkah. Makanya sekarang banyak orang memiliki harta banyak, orang memiliki mungkin rumah di mana-mana, tapi keluarganya gak harmonis. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka ini adalah salah satu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, makanya ini adalah salah satu hal yang harus kita syukurin. Ya, jadi nikmat yang harus kita syukurin ya pada malam hari ini khususnya yaitu adalah nikmat iman ya dan nikmat sehat. Nah, dan jangan lupa juga salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya aku jujur aja aku udah lama sebenarnya nggak ngisi di online ya kecuali yang rutin ya. Karena kemarin pun aku masih ada beberapa kesibukan ya. Salah satunya itu terkait kuliah ya, lagi tugas akhir aku. Jadi kadang beberapa orang-orang yang DM itu aku agak males gitu untuk mungkin membalasnya ataupun tadi nembusin gitu ya. Tetapi pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, aku diberikan kesempatan untuk di sini kita sama-sama belajar karena aku pun juga di sini belajar gitu. Jadi seorang guru ataupun ketika kita menemukan ustadz-ustadz di luar sana yang dia itu mungkin mengajarkan ilmu kepada kita, ya dia itu sama aja belajar gitu. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan kalau kita itu mungkin di satu sisi ya teman-teman mendengarkan, ya di satu sisi aku di sini menyampaikan kepada teman-teman. Yang membedakan itu aja. Tapi sama-sama belajar. Gitu. Bahkan banyak orang di luar sana itu yang mereka itu bisa belajar ketika dia sudah bisa mengamalkan ataupun membagikan kepada orang lain. Gitu. Itu banyak. Ya, ketika dia belajar dia kok nggak paham. Ketika dia belajar kok dia nggak bisa. Tetapi ketika dia sudah mulai mengajarkan, di situ dia bisa belajar bagaimana caranya mengamalkan kepada orang lain. Ya. Pada malam hari ini, teman-teman, aku diberikan tema sama salah satu panitia di sini. Tentang apa temanya nih? Detailnya itu tentang mana ya? Detailnya itu tentang detailnya aku agak sedikit mana pamfletnya nih? Menuju Allah lewat hati yang patah. Menuju Allah lewat hati yang patah. Ya, menuju Allah lewat hati yang patah. Ya, sebenarnya memang aku beberapa mengkritik
kritisi, ya ketika kita mengadakan pengajian gitu kan, ya kalau bisa ketika kita dan ya kalau bisa kita ini ada ya kalau kita mengadakan pengajian kalau bisa kita mencari tema-tema yang lebih penting. Ya tetapi memang di satu sisi mungkin kita bolehlah kita mempelajari ataupun kita mengadakan tema-tema yang mungkin terkait anak muda itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa lebih banyaklah hal-hal yang harus kita bahas di luar sana. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang menuju Allah ya dari saya ini yang pesan ya. Siapa nih yang nanya nih? Sebentar. Menuju Allah ya dari hati yang patah. Ya intinya seperti itulah temanya ya. Menuju Allah dari hati yang patah. Nah, teman-teman, mungkin kita mengulik terlebih dahulu ya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian kita. Ya mungkin kita banyak menemukan hal-hal di luar sana. Ya, jadi kalau sekarang di dalam kehidupan kita menginginkan, ya Allah saya pengen hidup, tapi saya tidak ingin bertemu dengan masalah. Ya Allah saya pengen hidup, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang jahat di luar sana. Itu nggak bisa teman-teman. Ya, kalau kita meminta sesuatu hal yang baik, ya kita meminta sesuatu hal yang mungkin saat ini kita ingin terhindar dari kejahatan, ya itu kemungkinan itu nggak bisa teman-teman. Ya karena apa? Karena ya di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya proses. Ya dari kita dilahirkan sampai kita meninggal itu ada proses. Ya kenapa bisa aku katakan proses? Karena di dalam kehidupan kita itu membutuhkan banyak hal. Contoh, kalau kita pagi, siang, sore kita butuh makan. Gak mungkin kan kita di rumah saja tiba-tiba makanan itu datang. Gak mungkin. Ya, mungkin kalau kita pesan GoFood. Ya, tetapi GoFood itu kan butuh uang. Gak mungkin orang mendapatkan uang hanya duduk saja, itu gak mungkin. Ya, kemungkinan juga misal orang tuanya kaya raya dan rajin, kemungkinan. Tapi ya di dalam kehidupan kita kenyataannya kita itu harus ataupun ternyata lebih banyak berinteraksi. Ya, kita itu lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Dari kita mencari uang, dari kita belajar, dari kita mencari makanan dan sebagainya. Ya, dari kita mungkin membutuhkan relasi, kita membutuhkan banyak ataupun kita bisa bertemu orang-orang di luar sana. Ya, makanya kalau kita pada saat ini kita mau minta, ya Allah, saya pengen dihindarkan. Ya Allah, saya nggak mau ketemu orang-orang jahat, itu nggak bisa. Ya, bahkan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kuatkanlah saya, maka Allah tidak menghilangkan masalah. Ya, maka Allah tidak menghilangkan masalah, tetapi ya Allah membuat kita untuk menjadi orang dan manusia yang kuat. Jadi contoh gini teman-teman, ketika kita meminta sesuatu ingin diberikan kesabaran, ya ingin diberikan kesabaran, ingin diberikan sesuatu kekuatan, kita meminta Allah, ya kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin diberikan kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk belajar. Ya Allah, saya pengen diberikan kekuatan agar saya itu lebih tangguh. Ya, maka Allah akan menguji kita. Maka Allah akan menguji kita, menguji hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara yang dimana sesuatu hal itu ketika diberikan kepada kita, ketika diujikan kepada kita, maka kita akan semakin lebih tangguh. Contoh, ya kita pengen menjadi seseorang yang kuat di dalam kehidupan kita. Ya. Agar kita mungkin ketika kita menghadapi orang jahat, kita bisa melawannya. Ya. Maka bukan berarti kita itu dihindarkan dari orang jahat, bukan. Ya, tetapi justru lebih banyak, ya bahkan ada beberapa orang-orang yang membuat kita itu lebih kuat. Ya, makanya sekarang banyak kan kita menemukan ada orang dibully. Ya, ada orang dibully, ada orang dipatahkan hatinya, ada orang disakiti hatinya. Tetapi ternyata ada sebagian orang yang bisa dikatakan mungkin dia jauh dari agama, dia mengambil jalan pintas. Ya, makanya teman-teman, ketika kita mendapatkan suatu masalah, jangan mencari solusi dengan cara melakukan kemaksiatan. Itu yang salah. Ya, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, ketika kita kecewa, ketika kita ada masalah, ya maka kita mencari solusi dengan ketaatan. Karena kenapa? Ketika kita mencari solusi,
ya dengan kemaksiatan itu nggak bakal kelar. Bahkan bisa dikatakan kemaksiatan itu seperti anak tangga, ya akan terus naik satu, naik dua, naik tiga, akan terus keberlanjutan. Ya, tetapi ketika kita menemukan suatu masalah, lantas kita menyelesaikannya dengan sesuatu kebaikan ataupun ketaatan, maka sesuatu masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu akan sembuh, akan hilang. Ya, makanya sampai saat ini aku pun berpikir, kenapa banyak ya orang yang udah kaya raya, orang yang udah mungkin istrinya cantik, tetapi kenapa masih selingkuh? Orang yang mungkin bisa keluar negeri kemana-mana, kenapa dia mungkin masih melakukan mungkin naudzubillah zalik ya, mengkonsumsi narkoba dan sebagainya? Karena ternyata ketenangan itu tidak bisa didapatkan dari kemaksiatan. Ya, kita balik lagi ke awal. Pada dasarnya setiap manusia kita itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda sifatnya. Ya, bahkan bisa dikatakan temannya patah hati itu adalah apa? Temannya patah hati itu adalah kecewa. Ya, kalau patah hati mungkin bisa kita katakan ketika kita berharap dengan orang lain, ketika kita menyukai orang lain, atas orang lain tersebut ternyata menikah dengan orang lain, kita patah hati. Ya, kalau kita kecewa bisa dikatakan ketika kita berharap ya kepada orang lain, orang yang ini baik kepada kita. Ya. Kita mungkin dekat dengan dia itu melakukan kita dengan perbuatan yang baik, lantas kita berharap dan kita melupakan Allah, ternyata banyak orang-orang yang dikecewakan. Ya, ternyata banyak orang-orang yang dikecewakan. Ya, ini layarnya agak sedikit. Ya, ternyata banyak orang-orang yang dikecewakan. Berarti apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita nggak usah takut, teman-teman. Wah, saya mendapati orang yang menyakiti kita. Ya, kita mendapati orang yang mungkin bisa dikatakan menghina kita. Maka di satu sisi kita jangan sampai menjadi orang yang putus asa. Karena dari situlah justru Allah itu menguji, membuat kita itu lebih kuat lagi. Ya, bahkan aku pun dulu sempat berpikir, ya Allah, bisa dikatakan gini ya, aku sempat berpikir gini, kalau dia itu ternyata jodoh orang, kenapa sih itu harus bertemu? Kalau dia itu bisa dikatakan menyakiti hati saya, kenapa saya harus dipertemukan dengan orang-orang tersebut? Kalau dia itu ternyata mengkhianati saya, kenapa saya itu harus dipertemukan dengan orang-orang tersebut? Ternyata dari situlah yang membuat diri kita itu kuat. Ya, dari situlah. Ya, kita sering misal ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan ini kan memiliki rasa malu. Ya, itu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, laki-laki juga mungkin ada yang memiliki rasa malu. Saya nggak mau pacaran. Dia hanya bisa ketika ada perempuan yang dia sukain itu lewat, dia hanya bisa, ya Allah, bidadari ya Allah misalnya gitu. Dia hanya bisa berharap seperti itu. Ya, tetapi ya ketika dia itu istilahnya ingin berbuat, dia tahu hal itu salah. Dan karena dia itu menjaga, lantas ya tadilah ketika kita berharap kepada Allah, itu adalah patah hati, ataupun kita sama saja merencanakan patah hati yang sangat besar, gitu. Bahkan temanku itu cerita ke aku, dia itu berharap kepada seseorang, dia itu mungkin dekat kepada seseorang, dia itu menyukai seseorang, tetapi apa yang dia lakukan itu dia menjaga. Ya, mungkin di satu sisi orang lain itu pacaran, tetapi dia menjaga. Ya. Dan ternyata apa? Ternyata orang baik itu, ya temanku yang dia itu menjaga ini, dia lantas patah hati. Ya, lantas patah hati. Tetapi ketika dia cerita ke aku, ya dia itu cerita ke saya, ya saya pun juga sama merasakan seperti itu. Dan dia menyadari bahwasanya, oh ternyata yang saya rasakan, ya ternyata dia menyadari, ternyata yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh orang lain, gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mendapatkan masalah, oh saya nggak mendapatkan masalah sama sekali juga. Oh ketika saya patah hati, oh ternyata orang lain juga patah hati juga, sama teman-teman. Setiap orang itu pasti kebanyakan orang itu pernah patah hati. Ya, kenapa aku bisa tahu? Ya, kenapa saya bisa tahu? Karena aku survei. Ya, ternyata orang-orang yang dia itu bisa dikatakan ada seorang laki-laki yang cuek, ada seorang laki-laki yang mungkin dia itu nggak suka berbaur dengan lawan jenis. Ternyata banyak orang-orang seperti itu yang menyimpan rasa. Oh, saya suka dengan orang ini, saya kagum dengan orang ini. Tetapi
karena dia itu menjaga ya dari apa yang mungkin Allah larang kepada kita. Ya, dia itu menjaga ataupun dia itu taat dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, maka dia mengurungkan niatnya, ya menjaga perbuatannya. Sampai akhirnya apa? Dia itu mendapati yang namanya patah hati. Gitu. Jadi patah hati itu kalau bisa dikatakan setiap orang itu pasti merasakan, bahkan aku pun juga pernah merasakan. Tetapi ternyata apa? Ternyata Allah membuat kita kuat dari masalah-masalah tersebut yang diberikan kepada kita. Gitu. Bahkan bisa dikatakan aku sering mungkin, ya patah hati aku sering. Ya mungkin kalau di awal ketika kita patah hati masih wah badannya sakit, gitu kan, kepikiran, malas makan 3 hari 3 malam. Gitu. Tetapi ketika kita sudah terbiasa, kita berharap kita menyukai seseorang, ternyata orang lain tersebut menikah, ternyata orang tersebut menyukai laki-laki lain, itu kita anggap biasa saja. Karena apa? Sudah terbiasa. Makanya teman-teman kalau pernah melihat orang-orang yang pernah hidup sederhana, orang-orang yang pernah hidup di kolong jembatan, orang-orang pemulung yang dia itu mungkin gak ada sendal, dia itu mungkin gak pernah mandi dan sebagainya. Mungkin kalau kita tanyakan kenapa, kok dia bisa mungkin menghidupi dirinya, kok dia bisa mungkin merawat dirinya, kok dia bisa nggak sakit-sakitan, ya nggak seperti mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin hidupnya sudah mewah dan sebagainya, malah tahu misalnya dia gampang sakit. Ternyata teman-teman, bukan terkait masalah setiap pribadi, bukan, tetapi ketika seseorang itu sudah merasakan pahitnya kehidupan, ketika seseorang itu sudah sering mendapatkan suatu masalah, maka disitulah Allah membuat seseorang tersebut itu menjadi lebih kuat. Gitu. Disitulah, ya Allah, saya pengen, ya Allah, saya ingin menjadi orang yang lebih sabar lagi. Ya Allah ngasih banyak ujian kepada dia. Dengan dia mendapati ujian, dia akan lebih banyak sabar. Makanya teman-teman, aku pernah merasakan hal seperti ini. Ketika aku itu mungkin tidak biasa berteman dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang sifatnya mungkin kurang, gitu. Mungkin aku biasa saja, ya, aku biasa. Tetapi ketika aku sudah berbaur dengan orang-orang seperti itu, aku kaget. Yang jadi pertanyaan bagi diri aku pribadi, kok aku kaget? Kok aku sensitif kepada orang lain? Kok aku sering berpikir berpositif thinking, bernegatif thinking kepada orang lain? Kok ada orang punya masalah sedikit, kok saya kayak merasa risih? Ternyata apa teman-teman? Ternyata ya di satu sisi teman kita yang mungkin kok ngeliat teman kita itu biasa saja, ternyata dia sudah biasa berbaur dengan orang-orang seperti itu. Sama seperti halnya juga ketika kita mungkin biasa menemukan orang-orang yang sering sholat, ya, kita menemukan orang-orang yang rajin sholat, bahkan rajin sholat sunnah, bahkan rajin baca Quran. Ketika kita berteman ataupun bukan berteman, ketika kita mungkin berkumpul dengan orang-orang yang ketika waktunya sholat ternyata tidak langsung ke masjid, ketika dia itu di dalam satu harinya tidak pernah membaca Al-Quran, maka kita kaget, kok dia seperti ini. Tetapi teman-teman kita yang sudah terbiasa bermain dengan seseorang tersebut, maka akan terbiasa. Temannya nggak sholat biasa, temannya nggak baca Quran biasa, temannya pacaran biasa. Karena apa? Karena sesuatu kebiasaan. Ya, bukan berarti ya udah mas, saya kalau saya mungkin dia terbiasa bertemu dengan orang-orang yang toksik, ya saya lebih baik bermain dengan orang seperti itu. Itu juga salah teman-teman. Jadi kalau kita menganggap dia itu teman, itu nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita menjadikan seseorang tersebut sebagai teman dekat, karena sifat buruk itu sangat mudah menular. Sangat mudah menular. Kenapa bisa aku katakan seperti ini? Coba teman-teman melihat, ya teman-teman melihat, ada teman kita mungkin dia itu di dalam pergaulan dia itu sering berkata kasar. Coba teman-teman perhatikan keluarganya ataupun orang tuanya. Ya. Kalau ternyata dia itu orang tuanya itu sering berkata kasar, berarti tadi, ya, atas dasar apa? Keturunan. Ada orang teman kita, kok dia itu jarang berbagi. Ya, lihat orang tuanya. Jadi ternyata teman-teman, orang tua ini itu dapat mencetak generasi ataupun keturunannya. Makanya orang nikah sekarang tuh nggak hanya saya cinta sama dia,
sama dia itu nggak cukup teman-teman. Ya, cinta saja itu beberapa tahun kemudian ya itu akan sirna. Makanya sekarang banyak kan kasus cerai, ya kasus perselingkuhan, itu banyak. Karena tadi mungkin dia menikahi hanya sebatas cinta saja. Ya, maka dari itu ketika kita mungkin di dalam kehidupan, ya ketika kita mendapati masalah itu bukan sesuatu hal yang salah. Justru di situ Allah menguji kita lebih kuat lagi. Ya makanya jujur aku semakin kesini karena aku mungkin tinggal dengan teman-temanku yang mungkin berbagai sifat, aku menjadi biasa saja dengan sifat-sifat orang-orang di luar sana. Oh, orang di sini ketika dia itu makan sendiri. Ya. Oh, dia ketika mungkin bisa dikatakan dia punya apa? Ketika dia punya kepentingan, dia akan mendekati kita. Ya, kita akan semakin paham dengan situasi seperti itu. Gitu. Oh, ketika dia lagi sedih, dia dekat dengan kita. Ya, ketika dia lagi sukses, dia lagi mungkin banyak harta dan sebagainya, dia lupa dengan kita. Itu banyak aku menemukan hal seperti itu di luar sana. Ya, makanya kalau sekarang ada yang mengatakan, Mas, saya menemukan nih orang yang baik, Mas, saya menemukan mungkin pasangan yang baik, menurut aku nggak ada. Ya, menurut aku nggak ada. Ya, karena ternyata apa? Ternyata setiap orang itu memiliki kekurangan. Ya, dan dari sini apa? Ternyata ada salah satu hadis di sini. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wala yanzuru ila amwalikum." Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, artinya apa? Ya, ini hadis yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala itu melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu melihat manusia, melihat diri kita itu bukan dari suwarikum, bukan dari bentuk. Ya, bukan dari bentuk, bukan dari apa? Bukan dari harta. Ya, di sini tadi ya, bukan dari amwalikum, bukan dari suwarikum atau amwalikum, bukan dari bentuk ataupun bukan dari harta. Ya, tetapi ya wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat kita, Allah melihat manusia itu dari hatinya dan dari perbuatannya. Beda dengan manusia zaman sekarang. Kalau manusia sekarang apa? Lihat dari bentuk, lihat dari harta. Laki-laki ngeliat perempuan itu menurut aku bukan sesuatu hal yang munafik, ya, bukan sesuatu hal yang salah. Ya, kita melihat perempuan cantik itu nggak apa-apa. Kenapa kamu menikah dia? Oh, karena dia cantik. Kenapa kamu suka dengan dia? Oh, karena dia itu cantik, dia itu tinggi, dia itu putih. Itu boleh. Ya, tetapi ingat, ya, ketika kita memilih seseorang, jangan sebatas dari bentuk saja, jangan sebatas dari harta. Karena sesuatu hal tersebut itu tidak akan bertahan lama. Begitupun sebaliknya, banyak seorang perempuan yang melihat mungkin dari fisiknya laki-laki, dari hartanya. Ya. Makanya sekarang banyak kan orang-orang yang ternyata dia itu hartanya banyak, ya, orang-orang yang ternyata dia itu bisa memberikan kenyamanan, dia itu mendapati seseorang yang disuka. Ya. Maka dari itu ternyata apa? Di dalam kehidupan ini kita bisa melihat, ya, ternyata banyak orang-orang yang ternyata hatinya itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu dipatahkan oleh keadaan. Ya, ternyata orang tersebut menjadi lebih taat dan lebih baik lagi. Salah satu contohnya apa? Teman-teman pernah melihat kisahnya mungkin yang viral aja ya, yang viral dan banyak di FYP, yang lewat di sekitar kita, di beranda kita, bahkan mungkin di pencarian kita, yaitu filmnya salah satu Zainuddin dan Hayati. Ya. Itu filmnya apa teman-teman? Film Zainuddin dan Hayati ini, ya aku pun juga baru tahu belakangan ini, ya karena itu kan sebenarnya film itu udah lama ya, tapi memang aku baru punya HP itu pas awal kuliah. Dan dulu di pondokku aku gak megang HP sama sekali. Ya, mungkin kalau nonton ya nonton beberapa film saja. Jadi kisahnya itu apa? Seorang laki-laki, kalau teman-teman tahu, seorang Zainuddin itu seorang laki-laki yang dia itu mencintai seseorang. Dia itu mencintai seseorang dan ternyata dia itu memiliki perbedaan ataupun memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Bisa dikatakan mungkin dia itu bukan orang yang kaya, dia itu bukan dari keturunan ini, bukan dari suku ini. Ya. Nah, ternyata ya, perempuan tersebut itu dia itu melihat, ya, ataupun dilarang sama orang tuanya untuk menikahi tadi si Zainuddin tadi.
ternyata perempuan tersebut pada akhirnya dia itu memilih orang kaya. Dan ketika dia memilih orang kaya, ternyata dari hartanya tersebut, dari keadaannya tersebut, ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan dari si perempuan tersebut. Ya, jadi kebahagiaan itu mahal, teman-teman. Ya, kebahagiaan itu mahal. Kita melihat dari harta, kita itu melihat dari bentuk. Tetapi jangan lupakan sesuatu yang abadi, karena harta dan bentuk ataupun fisik itu tidak akan bertahan lama. Makanya kalau sekarang perempuan sekarang ingin dilihat, kenapa kamu pakai baju kok ketat? Gak mungkin. Seseorang perempuan itu memakai baju ketat hanya sebatas ketat aja itu gak mungkin, teman-teman. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin dilihat dari seorang laki-laki. Gak mungkin teman-teman pakai baju ketat ada laki-laki gak melihat, itu gak mungkin. Ya. Apalagi orang sampai di post di sosial media, pasti ketika seseorang itu melakukan ataupun memakai pakaian yang mungkin tidak sesuai dengan syar'i, pasti ada sesuatu yang ingin dilihat. Ya. Karena apa? Aku pun juga merasakan gitu. Aku pun juga merasakan ketika aku mungkin memakai jaket yang bagus, ketika aku mungkin memakai baju yang bagus, ketika aku mungkin memakai aksesoris yang bagus. Ya, pasti ada sesuatu terbenak itu pengen dilihat. Pasti. Ya. Tetapi kalau itu kan yang membedakan kan niat. Tapi kalau perempuan, udah saya lurus niat aja lah. Saya toh pakai baju, cuma pakai baju toh. Itu salah tetap. Mau teman-teman itu meluruskan niat, tetapi kalau pakainya itu salah, ya tetap salah. Gitu. Meluruskan niat di sini ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, ketika kita melakukan suatu hal yang mubah itu berarti apa? Ketika kita melakukan itu tidak dosa, itu sesuatu yang mubah dan diperbolehkan. Ya. Dan sesuatu ibadah itu apa yang ketika kita melakukan itu mendapatkan pahala. Contoh kita mau sholat, lantas orang lihat, pasti ada terbenak, ada orang nih. Tapi tetap kita itu meluruskan niat. Tetapi kalau sudah melakukan ataupun kita itu ada seseorang yang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di luar syariat, pakai baju ketat, ya, pakai kerudungnya mungkin kelihatan rambutnya, pakai bajunya kelihatan bentuknya, ya, itu udah tidak diperbolehkan, teman-teman. Bukan masalah niat lagi, ya. Jadi makanya ada teman-teman, aku pernah melihat itu kemarin, ya, ataupun teman-teman pernah melihat juga seorang perempuan yang dia itu memakai minyak wangi, ya, kalau nggak salah mungkin teman-teman pernah melihat itu ya, itu ibadahnya tidak diterima atau apa, ya, sampai dia itu mandi, ya, bahkan bisa dikatakan perempuan yang memakai minyak wangi itu seperti apa? Seperti wanita berzina, naudzubillah dzalik. Maksud di sini apa, teman-teman? Maksud di sini bukan berarti ya udahlah saya nggak usah mandi, bukan berarti seperti itu. Ya udahlah saya nggak apa-apa dulu saja, enggak. Seperti permisalan ketika kita mau mencuci baju, kan ada cuci baju pakai rinso, ada juga pakai pewangi kan. Bisa diandekan ya udah perempuan tuh bersih. Pakai kalau baju itu andekan udah dicuci aja, nggak usah pakai pewangi. Ya bisa diibaratkan seperti itu. Ya. Maka dari itu apa? Berawal ya dari seorang wanita terlebih dahulu. Ya, dijaga auratnya dan sebagainya. Ya, kita balik lagi terkait apa? Terkait patah hati. Ya ternyata banyak orang-orang yang mereka itu ketika dipatahkan hatinya, karena jujur teman-teman, aku dulu pernah ngeledekin temanku yang mungkin pada saat itu patah hati. Ya, patah hati kayak galau gitu kan, kayak sedih. Aku sampai kok orang cuman masalah suka sama perempuan aja kok sampai patah hatinya seperti ini. Dulu aku pernah meremehkan seperti itu, ya, karena jujur aku dulu cuek, teman-teman. Aku dulu cuek, sama cewek pun mungkin gak begitu akrab banget, ya. Bahkan ada orang nitip salam pun juga buru-buru aku nitip salam balik, bahkan gak aku jawab salamnya. Dulu aku sampai cueknya seperti itu. Ternyata dari hal seperti itu, ya, aku pernah merasakan, ya, ketika mungkin aku awal kuliah, ya niatku cuman mungkin kuliah, ternyata ada seseorang yang mungkin ya disukai banyak orang pada saat itu. Ya, dari situlah ternyata ya aku merasakan gitu loh, patah hati seperti ini, patah hati itu seperti ini, ya. Tetapi dari hal seperti itulah yang membuat diri kita itu kuat. Ya, bahkan banyak kan laki-laki sekarang, ya kayak tadi kisahnya Zainuddin, ketika dia dipatahkan, ternyata sampai dia itu sakit, nggak bisa dikatakan mungkin nggak bisa bangun atau bagaimana itu ceritanya.
dia sakit, ternyata ada teman yang memotivasi, dan dia mencetak ataupun menulis kisahnya di dalam buku sampai bukunya itu terjual laris, ya, dan dia menjadi orang ternama pada saat itu. Ternyata perempuan yang dia suka dan dia itu nikah dengan orang lain, ternyata dia kecewa. Pada akhirnya apa? Si suaminya itu meninggal dunia. Ternyata yang membuat si Zainuddin itu menjadi seorang yang kuat, seseorang yang sukses, itu adalah perempuan yang dia sukain. Siapa? Si Hayati. Ya. Jadi ketika kita itu dipatahkan hatinya, bagaimana cara kita itu mengobati? Dengan kita itu mendatangi majelis ilmu. Itu yang aku rasakan seperti itu, teman-teman. Ya. Aku rasakan seperti itu. Contoh, aku patah hati. Ada orang patah hati. Mungkin dengar kalau orang sekarang kan biasanya lihat konser. Orang sekarang kan biasanya main biliar biasanya tuh, anak muda sekarang. Itu bukan suatu solusi. Pulang-pulang capek, pulang-pulang masalah masih tetap ada. Karena apa? Karena yang diobatin itu bukan hatinya. Padahal orang patah hati itu yang sakit itu hatinya. Ya. Orang yang patah hati itu yang sakit itu hatinya. Makanya kalau orang sekarang konser gitu kan, itu bukan makin memperbaiki keadaan, tetapi makin memperburuk keadaan. Bahkan ada di salah satu hadis, ya yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yajtama'u qaumin fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa hafazu al-malaikatu wa dzakarullaha fi man indah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Siapa seseorang, ya wa ma yajtama'u qaumin fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah, seseorang yang berdiam diri di masjid dan dia mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an, dia melihat artinya, dia memahaminya. Ataupun seseorang yang dia itu mengikuti pengajian, dia itu mengikuti majelis ilmu, maka Allah akan menurunkan rahmat. Ya, rahmat, ketenangan, ya, sakinah ya, ketenangan, rahmat, ketenangan, dan apa? Dan malaikat. Ya, kita saja mungkin ketemu dengan seorang artis, mungkin sekarang selebgram. Ya contoh ada Agam siapa aku nama Agam ataupun Basyam, ataupun kemarin kalau beberapa Zai, mungkin hati kita itu senang. Bahkan kemarin itu ada pengajian akbar di sini, aku sempat jadi moderatornya, itu Zai. Itu pas datang teman-teman, itu perempuan udah teriak-teriak gitu, udah gitu. Kayak histeris gitu loh. Yang aku pikirkan gini, kalian tuh ya mungkin boleh lah ya histeris ya, tapi buat apa gitu? Buat apa terlalu histeris? Ya, kecuali mungkin ketika perempuan itu histeris jadi suaminya, itu masih kemungkinan lah. Nah ini histeris untuk apa gitu? Bahkan aku pernah waktu itu jadi MC juga di salah satu masjid, itu pembicaranya Agam. Ya dulu Agam itu sebelum centang biru itu pernah. Jadi Agam itu dulu belum centang biru. Tetapi ketika dia itu ngisi di salah satu masjid itu, yang waktu aku jadi MC-nya, terus ternyata ada potongan video yang viral. Ketika itu ada potongan video yang viral, itu setelah habis ngisi dari situ, Agam itu langsung dapat centang biru. Ya mungkin sekarang banyak lah ngisi bareng dengan Ustadz Hanan Ataki, ya beliau itu. Jadi ternyata apa teman-teman? Ternyata ketika kita itu di dalam kehidupan, ya kita tidak mungkin kita itu tidak mendapatkan suatu masalah. Kita itu tidak mungkin kita itu tidak pernah merasakan suka. Ya kalau orang masih suka, Mas, saya gimana Mas? Saya nggak mau patah hati Mas, tapi saya suka kepada orang lain, itu normal. Ya, Mas, saya nggak mau kecewa Mas, tapi saya jatuh cinta sama orang lain, itu normal, nggak apa-apa. Jadi suka itu normal. Ya kalau teman-teman masih suka sama lawan jenis, normal alhamdulillah. Gitu. Tetapi teman-teman, yang harus diperhatikan, kita itu harus mempersiapkan bekal seperti orang di perjalanan. Ya orang di perjalanan. Ketika kita mau berangkat dari rumah kita ke kampung halaman, ya nggak mungkin kan? Kamu pasti bakal selamat. Kamu pasti bakal ini. Pasti yang harus kita jaga-jaga apa? Kita jaga ban serep. Kita jaga persediaan. Kita jaga tol. Ya uang tol, uang bensin. Untuk apa? Untuk membackup. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya di dalam kehidupan kita itu pasti ada perjalanan. Ya, nggak mungkin orang-orang tiba-tiba selesai kuliah S1,
Orang-orang tiba-tiba mati nggak mungkin, orang-orang tiba-tiba meninggal nggak mungkin, orang tiba-tiba meninggal nggak mungkin. Pasti ada perjalanan. Di sekolahan kita ketemu orang lain, ya di kuliah kita ketemu orang lain. Ketika kita berumah tangga, kita di rumah berdua dengan orang lain yang mungkin awalnya dia ini bukan siapa-siapa, dia ini dari orang tuanya siapa, dia ini keturunan siapa, dia itu anak siapa, kita nggak tahu. Pada akhir disatukan di satu rumah. Ya, kita kenalan dengan keluarganya mereka, dengan keluarganya si pasangan kita, pendamping hidup kita. Tidak mungkin nggak mendapatkan masalah. Ya, orang sekarang jangankan jauh-jauh teman-teman, jangankan jauh-jauh. Ya, di dalam rumah tangga itu banyak suatu permasalahan. Di dalam rumah tangga itu kita banyak menemukan orang lain. Tetapi ternyata banyak orang yang baru awal mulai itu udah berantakan. Maksud aku apa awal mulai? Teman-teman, di rumah tangga itu kita itu harus banyak, ataupun kita itu berkomunikasi, kita itu bersosialisasi, kita itu bercakap lah ya. Bercakap pertama dengan pasangan kita di dalam rumah tangga. Yang kedua dengan anak kita. Kalau kita punya anak, ya anak, orang tuanya si siapa? Orang tuanya si perempuannya misal, kalau laki. Jadi anaknya, orang tuanya, anak kita, belum siapa? Belum kakeknya, belum siapa? Belum Pak D, belum Budi, belum Om, belum Tante, belum sepupu, itu masih banyak. Ya, belum kakaknya dia, belum adiknya dia. Nah sekarang orang zaman sekarang, jangankan jauh-jauh mungkin masalah sama orang tuanya, masalah sama adik iparnya, sama kakak iparnya. Sekarang sama pasangan hidupnya aja itu masih berantakan. Ya, Maulum Zadik. Sama pasangan hidupnya aja itu kadang Maulum Zadik ya, KDRT, selingkuh. Ya. Awalnya apa? Awalnya pasti nyaman. Awalnya apa? Pasti tenang. Tapi ternyata banyak orang yang lupa untuk mempersiapkan bekal. Makanya kalau teman-teman mau menjadi orang yang kuat, bukan berarti teman-teman menghindar dari masalah, bukan. Tetapi teman-teman mempersiapkan. Ya, mempersiapkan apa? Mempersiapkan bekal. Misal, saya pengen jadi orang yang pintar. Ya, pasti ketika teman-teman ingin menjadi orang yang pintar, teman-teman harus sekolah. Dan di sekolahan kita bertemu dengan orang-orang yang pelit, orang-orang yang nakal, orang-orang yang bandel, orang-orang yang mungkin menghina kita, menjadi kita. Maka bukan berarti kan ketika kita menemukan orang tersebut kita itu keluar dari sekolah, bukan berarti seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan orang tersebut, justru kita harus tahu, oh, mental saya harus kuat. Ya, saya kalau dihina, saya jangan marah. Saya kalau misal diisengin sama teman kita, kalau sudah melewati batas, udah kita lawan. Ya. Jadi bukan berarti kita itu menghindar, tetapi bagaimana caranya kita itu mempersiapkan. Sama seperti halnya, gak mungkin kan teman-teman itu di dalam kehidupan teman-teman itu nggak berharap sama orang lain. Ya, nggak mungkin kan, pasti ada ya suatu pengharapan. Ya, Kak, saya pengen nikah, Kak. Ya, Kak, saya pengen nikah. Tapi kalau nikah kan saya harus ta'aruf dulu. Saya harus kenal seseorang dulu. Sedangkan saya itu nggak mau, Kak. Saya itu kalau kenal sama orang tiba-tiba saya itu pisah dengan orang tersebut. Saya itu nggak jadi nikah, saya itu nggak mau. Tetap teman-teman. Ya, kalau orang mau menuju ke jenjang pernikahan, pasti ada beberapa cerita seperti itu. Kita ta'aruf dengan orang, ternyata orang itu nggak cocok. Ataupun ternyata kita ta'aruf dengan orang, ternyata orang itu nggak cocok dengan kita. Lantas dia memilih orang lain, kita patah hati. Pasti ada seperti itu. Jadi yang menjadi poin, yang menjadi poin pada malam hari ini, ketika kita mendapatkan suatu masalah, ketika kita sudah mengetahui ternyata di dalam kehidupan kita itu masalah itu banyak, bukan berarti kita itu hindar ataupun menghindar dari masalah tersebut, tetapi justru bagaimana caranya agar kita itu bisa memperkuat diri kita untuk menghadapi masalah. Ya, jadi intinya seperti itu. Makanya ternyata hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya seperti tema pada malam hari ini. Ya, dari patah hati ataupun menuju Allah dari apa? Dari patah hati. Ternyata banyak orang yang dipatahkan hatinya dia menjadi lebih taat. Yang dipatahkan hatinya dia menjadi lebih sukses lagi. Yang dipatahkan hatinya ternyata dia lebih menjadi orang lagi. Ya. Itu teman-teman kuncinya. Ya. Kita
boleh ketika kita dipatahkan, ketika kita dikecewakan, kita boleh kita tumbang, kita boleh. Kita boleh kita nangis, kita boleh kita bersedih. Itu nggak salah, itu manusia teman-teman. Ya. Ketika kita dipatahkan, ketika kita dikecewakan, kita sedih, kita mungkin gak nafsu makan beberapa hari, itu nggak apa-apa. Kita justru itu apa? Itu masih manusiawi. Tetapi ketika kita tumbang, ketika kita terjatuh, ya jangan lupa untuk bangkit. Ya, jangan lupa untuk bangkit. Karena kenapa teman-teman? Karena tidak pantas ya kita itu tumbang. Ya kita itu tumbang hanya karena kita itu patah hati dengan orang yang tidak menghargai kita. Ya. Makanya dari sini konsepnya apa? Dari awal kita harus tahu konsep. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyukai seseorang, kita harus tahu resikonya. Resikonya apa? Kita harus siap ketika dia ternyata bukan jodoh kita. Kita harus siap dengan apa? Dengan patah hati. Gitu. Itu yang selalu aku pikirkan seperti itu, teman-teman. Contoh seperti kita mau lomba. Kita mau lomba, kita sudah sampai provinsi, kita sudah sampai nasional, kita sudah sampai internasional. Kita dari awal harus tahu. Saya nanti ketika lomba, ada menang, ada kalah. Kalau teman-teman hanya datang menang, belajar, latihan, saya bakal menang. Pasti bakal kecewa. Tetapi ketika dari awal teman-teman sudah, oh iya, orang lomba itu ada dua, ada menang, ada kalah. Kita harus memikir apa? Saya harus siap kalau saya itu kalah. Agar apa? Ketika ternyata kita itu kalah, kita nggak begitu kecewa. Sama seperti halnya tadi, ketika kita menyukai seseorang, ketika kita sudah mendatangi seseorang, maka kita harus tahu, saya pasti nih, kalau nggak diterima ya ditolak. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Ya sekarang kan banyak kan, ya laki-laki kan ada kasusnya itu, ya, ada kasusnya laki-laki, ya ternyata dia itu dipatahkan, dia itu diputusin sama pacarnya. Ternyata apa? Pacarnya itu apa? Pacarnya itu diperkosa, ya, nodum zelik. Itu ada beritanya. Ya. Jadi dia itu pacaran, ternyata mungkin pasangan hidupnya ataupun si cewek orang yang dia suka, ya si ceweknya ini ternyata dia itu mutusin cowoknya ataupun ternyata dia itu suka dengan cowok lain. Pada akhirnya apa? Si ceweknya ini diperkosa, ya. Karena tadi sama-sama salah. Ya, kedua orang ini jauh dari agama, sama-sama salah. Yang satu ceweknya kenapa memilih untuk pacaran, dan yang satu lagi si cowoknya. Ya, ketika dia itu diputuskan, dia nggak ikhlas, dia nggak terima. Gitu. Makanya teman-teman, bahayanya pacaran seperti itu. Dan bahayanya pacaran apa teman-teman? Ketika kita ada orang ini pacaran, si cowok sama si cewek. Ya, orang pacaran itu kan sudah pasti apa ya? Dia itu ada keterikatan lah. Ya, ada keterikatan di sini kayak gue nih kok mau lepas tuh susah. Gue nih kok gue mau milih orang lain ini susah. Sampai akhirnya apa? Dia itu menemukan banyak kekurangan pada orang yang dia suka sama pacarnya. Oh, pacarnya kayak gini, pacarnya kayak gini. Ternyata ada orang nih yang baik datang nih. Ya, orang baik datang, mungkin dia anaknya kiai, dia punya pondok pesantren, dia hafiz Quran, ya di pendidikannya mungkin di Timur Tengah, di Madinah. Si cowok ini apa yang mau dia lakukan? Ya, dia mau memilih si laki-laki tersebut, tetapi dia mengecewakan si cowoknya, pacarnya. Ya, ataupun dia tetap memilih pacarnya hanya sebatas karena kesetiaan, tetapi dia meninggalkan cowok yang lebih baik agamanya. Gitu. Ya. Jadi memang teman-teman, ya, jangan pernah untuk mendekati sesuatu yang Allah larang. Karena apa? Yang rugi juga bakal kita sendiri. Gitu. Yang rugi kita sendiri. Kita nggak bisa memilih yang baik dan banyak yang dirugikan kepada kita. Gitu. Maka dari itu, kalau kita patah hati, kalau kita itu kecewa, maka kita harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu pencemburu, ya. Ya, karena Allah itu pencemburu. Ya. Allah itu pencemburu. Ya, di satu sisi ketika kita mungkin lebih berharap kepada orang lain, ya udah, kita dipatahkan. Kamu sih terlalu berharap kepada orang lain. Ya. Maka dari itu teman-teman, yang harus kita pikirkan ketika kita, bagaimana sih Kak agar kita itu mungkin gak kecewa. Ya, dari awal kita harus tahu. Ya, kita belum tahu jodoh kita siapa.
Ketika kita menyukai seseorang, sebatas saja, jangan sampai berlebihan. Karena ketika kita mendapatkan yang lebih baik, ya kita akan bisa memilih, gitu. Akan bisa memilih dan kita tidak akan diberatkan. Karena apa teman-teman? Terkait kehidupan ataupun bata rumah tangga ini jalan panjang yang cukup lama. Ketika kita menemui sifat aslinya, kita mengetahui, lah ternyata dia kayak gini ya, ternyata dia suka marah ya, ternyata dia orangnya pelit ya, ternyata dia orang yang suka berbagi ya, ternyata dia orang yang perhitungan ya, ternyata dia orang yang suka main sama lawan jenis ya. Ini yang bakal jadi bapaknya ini, ya. Ini yang bakal jadi ibunya ini, gitu. Jadi memang ya kita itu pentingnya untuk mempelajari agama seperti itu teman. Agar ketika kita mungkin kecewa, kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukannya kecewa ternyata lebih menjauh, bukannya kecewa ternyata melakukan suatu kemaksiatan, bukan, tetapi kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukannya berarti ketika seseorang itu bisa dikatakan dia itu mendapati masalah, ternyata dia itu kabur, bukan. Tetapi dia tahu bahwasanya apa? Konsep ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan kecewaan, ternyata Allah ingin menguji kita agar kita itu lebih kuat. Karena ketika kita meminta kekuatan, bukan berarti Allah langsung memberikan kekuatan, bukan. Ya, kecuali mungkin udah kun fayakun. Ya, tetapi Allah memberikan masalah agar kita itu lebih kuat. Ya, itulah. Ya, makanya banyak kan orang-orang cerita, ternyata ta'aruf, ya ternyata kita ta'aruf, kita itu melakukan suatu perjalanan di dalam kehidupan kita, itu banyak pengalaman, banyak ceritanya. Ternyata seru ya. Itulah, ya makanya dari itu pentingnya kita itu untuk mempelajari agama, ya agar sesuatu hal yang kita hadapi sekarang kita bisa pikirkan dengan baik. Ya ketika kita mempelajari agama, ya kita mempelajari agama, kita mungkin lebih banyak mengikuti majelis kaji, majelis ilmu, maka kita bisa menyikapi masalah yang mendapati kita, masalah yang kita hadapi. Oh, ternyata ini ya hikmahnya. Gitu. Ya, makanya kan sekarang banyak ya orang-orang yang ternyata dia itu tersadarkan dirinya ketika sudah mendapatkan masalah. Ya. Memang di satu sisi ada orang yang mengatakan, Mas udah telat mas. Tetapi di satu sisi tidak ada yang namanya kata telat, itu tidak ada. Ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin masih melakukan suatu perbuatan yang buruk, teman-teman mungkin sekarang masih ada background yang saya bukan anak pondok pesantren, itu bukan suatu masalah. Ya, justru yang menjadi masalah itu ketika kita sudah mengetahui masalah kita yang sebenarnya, kekurangan kita yang sebenarnya, lantas kita itu udah berdiam diri saja, kita pasrah, itu yang salah. Tetapi orang yang hebat, ketika dia sudah mendapati, dia itu sudah menemukan, oh saya itu salah di sini, oh saya itu kurang di sini, justru dia belajar untuk bangkit. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin sekarang aku mungkin bisa di posisi seperti ini, itu karena banyak masalah. Bahkan kalau teman-teman tahu, kita menemukan ada orang yang lebih dewasa, kok dia lebih dewasa sih? Kok dia perhatiin ke saya sih? Ya, kok dia ketika saya lagi sakit, kok dia perhatiin ke saya, dia ngasih makan ke saya? Justru, ternyata teman-teman, orang-orang tersebutlah yang dia itu lebih banyak ujiannya. Orang-orang tersebutlah itu yang lebih banyak dikecewakan. Makanya orang yang lebih banyak mendapati masalah, orang yang lebih banyak menghadapi masalah, biasanya orang-orang itu bijak di dalam menghadapi masalah. Ya, gak percaya, buktiin. Ya. Kok dia sering berbagi? Oh, dulu dia pernah prihatin hidupnya. Kok dia kalau ngasih solusi, kok dia kalau ngasih nasihat kok bagus nasihatnya. Oh, dia dulu pernah dikecewain. Oh, dia dulu pernah mendapati masalah. Justru itulah teman-teman. Makanya banyak orang yang tangguh karena ataupun orang yang dewasa karena banyak masalah yang sudah ia lewati dan sudah ia dapat. Makanya kan pernah kan Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan di atas pasir, di atas tanah itu, atas pasir itu kotak, ya bentuknya kotak, terus ada garis gini, ada garis, terus ada garis-garis kecil. Ya. Kata Rasulullah apa? Garis ini itu adalah jalan kehidupan kita. Ya. Garis ini itu adalah kehidupan kita. Ya, dari kita lahir sampai kita meninggal. Dan kotak
ini adalah garis kematian. Ya. Dan yang garis-garis kecil ini apa? Garis-garis kecil ini adalah masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Berarti maksudnya apa? Manusia itu, ya kita, ketika kita di dalam kehidupan, itu akan banyak masalah yang akan kita hadapi. Masalah satu selesai, akan ada masalah berikutnya. Ada nggak sekarang? Teman-teman nanya, kamu ada masalah nggak? Saya nggak ada masalah. Ada nggak seperti itu? Pasti ada. Pasti ada. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, masalah satu selesai akan beranjak ke masalah berikutnya. Dan seseorang tidak akan bisa menghindari masalah. Orang itu tidak ada yang di dalam kehidupannya itu nggak ada masalah. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa terlepas dari apa? Dari kematian. Makanya orang bisa dikatakan istirahat, benar-benar istirahat ketika sudah meninggal. Ya, kalau teman-teman sekarang pengen, ya Allah saya pengen istirahat sekarang ya Allah. Kak saya pengen istirahat sekarang, saya capek dengan kehidupan. Justru, teman-teman, istirahatnya orang beriman itu bukan di dunia, tetapi di akhirat. Karena di dunia ini itu banyak masalah. Ya, masalah satu selesai, banyak ke masalah berikutnya. Makanya teman-teman, bunuh diri itu bukan suatu solusi. Ya, bunuh diri itu bukan suatu solusi. Ya, orang bunuh diri masuknya kemana? Ke dalam neraka, teman-teman. Ya, orang bunuh diri. Ya. Makanya coba kita lihat orang-orang Jepang di sana. Mereka banyak teknologinya gede-gede. Teknologinya mungkin melakukan pembangunan yang besar-besaran. Tetapi ketika ada masalah, banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Yang pintar banyak-banyak. Yang cantik ganteng banyak-banyak. Tetapi yang bunuh diri juga banyak. Itulah pentingnya kita tuh mempelajari ilmu di dalam kehidupan kita. Ya menurut aku pribadi, ilmu itu bukan hanya ilmu kehidupan, tetapi banyak ilmu yang harus kita pelajari dari fikih, hadis, tafsir dan sebagainya. Ya mungkin ini hanya sebagai apa yang aku sampaikan ini hanya sebagai jembatan aja. Jadi ketika teman-teman mungkin sudah mulai tersadarkan, teman-teman mungkin sudah mulai menyadari, oh ternyata iya benar di dalam kehidupan kita itu seperti itu. Maka kita harus lebih banyak mencari lingkungan yang baik, mencari circle yang baik. Bahkan aku pun jujur, aku berteman dengan siapa saja, aku bisa berteman dengan A, dengan B, dengan C, tetapi hatiku tidak memihak. Maksudnya apa? Kadang aku lebih cocok bermain ataupun berkawan dengan orang-orang yang tadi waktunya sholat, orang yang mungkin dia tuh nggak perhitungan, sering berbagi, orang yang mungkin tidak mudah untuk mencaci maki, mencela dan sebagainya. Gitu. Jadi kuncinya ya kalau pada saat ini ketika teman-teman itu dipatahkan hatinya, kecewa dengan seseorang, ternyata teman-teman itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka alhamdulillah. Ya berarti Allah itu sayang kepada kita. Justru itulah agar kamu itu lebih banyak mendapati agar kamu itu lebih dekat kepada saya, maka saya akan memberikan masalah kepada kalian, kepada kamu. Ya makanya yang menjadi masalah itu nih, ya di notes. Yang menjadi masalah itu bukan ketika seseorang itu mendapati suatu masalah, bukan. Tetapi yang menjadi masalah ketika seseorang itu tidak mendapati masalah, dan justru karena dia itu tidak mendapati masalah dalam kehidupannya, itu yang membuat dia itu lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang menjadi kita itu lebih bersyukur, oh, saya dengan mendapati masalah saya lebih bersyukur. Oh, saya itu menjadi lebih hidup sederhana, saya akan menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak diberikan masalah, dia tidak bersyukur sama sekali. Ya. Banyak orang yang tidak diberikan sesuatu problem, ya tidak pernah diberikan sakit patah hati. Ternyata dia seenaknya saja menjalani kehidupan. Dia seenaknya mencaci orang lain. Makanya kan ada namanya itu apa? Aku lupa. Jadi ternyata dia itu banyak melakukan suatu perbuatan maksiat, dia itu banyak mencela orang lain, dia itu banyak menghardik orang lain, dia itu banyak mungkin menghina temannya, dia itu banyak mungkin berbuat kemaksiatan, tetapi apa? Rezekinya masih banyak. Ya, rezekinya masih banyak. Mungkin hidupnya itu enak. Ya, justru itu bukan suatu kenikmatan. Justru itu apa? Itu suatu musibah. Justru musibah yang sebenarnya musibah ketika Allah itu memberikan nikmat kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut itu tidak menyadari. Ya, bahwasanya kenikmatan itulah yang membuat seseorang tersebut itu menjadi ataupun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya teman-teman kalau
ketika masih diberikan patah hati, bersyukur dan ingat ya, tidak semua orang itu pasti pernah merasakan patah hati. Ya, namanya itu istidraj. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Ini sudah mungkin sekitar 60 menit kurang lebih. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah mungkin mohon dimaafkan. Intinya kita di sini saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan dan saling sama-sama belajar. Ya, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan pesan aku teman-teman bukan hanya ikut saja di kajian-kajian online dan sebagainya ataupun kajian-kajian offline, tetapi jangan lupa untuk apa? Untuk mencatat. Ya, karena percuma teman-teman mengikuti pengajian berkali-kali tapi nggak pernah dicatat. Ya. Apa yang dibawa dari apa yang teman-teman dapati? Apa yang dibawa dari teman-teman menyempatkan waktu berjam-jam di sini, tetapi nggak ada yang dibawa sama sekali, nggak ada bekasnya. Jadi minimal dicatat. Kalau teman-teman mau mendapatkan banyak pahala ya, ataupun amal jariah, beritahu orang-orang yang belum tahu ataupun teman-teman kita yang belum mengerti lah, ya, belum dekat dengan majelis ilmu. Ya, mungkin itu saja bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, mungkin ila ada minasyukron. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.